Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada teman-teman yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya sentiasa mendoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan berbaki 10 hari lagi dari sekarang ya, pasukan Timnas Indonesia bakal akan menghadapi Timnas Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga. Setakat ini, Timnas Indonesia sudah melalui 2 perlawanan ya, yaitu mereka menghadapi Timnas Arab Saudi dan juga Australia. Kedua-dua perlawanan tersebut Timnas Indonesia bisa mengimbangi ya Timnas Arab Saudi dan juga Australia. Sedangkan Timnas Arab Saudi dan juga Australia ini adalah tim yang sudah selalu menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Nah, sekiranya saya tanya pada teman-teman yang menonton video ini, sejauh mana keyakinan teman-teman untuk Timnas Indonesia ini melangkah melaju sampai ke final? Nanti teman-teman boleh komen di bawah ya. Sebab saya sendiri telah menyaksikan ya penampilan Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Australia. Bagi saya Timnas Indonesia cukup solid ya penampilan mereka. Dan di sini kabar baik lagi ya guys, yaitu langsung sah WNI, detik-detik sumpah WNI, Mace Hilgers dan Eliano. Dengar kabar pemain ini merupakan pemain yang mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Dan bila melihat untuk menghadapi tim-tim yang ada dalam grup C ini, memang sebelum ini ramai yang beranggapan bahwa Timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah. Tetapi sebenarnya segala-galanya telah berubah. Sejak akhir-akhir ini, penampilan Timnas Indonesia telah membuat kejutan demi kejutan ya. Bayangkan ketika menghadapi Timnas Arab Saudi, di situ Martin Faiz telah tampil dan di situ kekuatan Timnas Indonesia telah berubah total. Bayangkan, Arab Saudi ini merupakan tim yang sudah menjadi kebiasaan untuk langganan Piala Dunia sebelum ini. Begitu juga dengan Australia. Nah, di sini dikatakan Hilgers dan Eliano mengangkat sumpah menjadi warga negara Indonesia untuk membela Timnas Indonesia. Guys, siapakah mereka ini? Apa kedudukan mereka? Dan apa dampaknya apabila kedua-dua pemain ini gabung dengan Timnas Indonesia? Apapun, kita coba cek apa kelebihan dan juga siapa kedua-dua pemain ini, yang mana ini merupakan detik-detik sumpah Mace Hilgers dan juga Eliano guys. Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Detik-detik sumpah WNI Mace Hilgers dan Eliano di Belanda. Ramai soal nama coach Sintayong yang disebut akan menjadi WNI. Melano Jonathan dikabarkan merapat jelang lanjutan putaran ketiga. Peluang Jordi Amat untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia semakin terbuka. Robin van Persie mendadak komentari Mace Hilgers jelang menjalani sumpah WNI. Martin Paes penuh bangga usai dicap pemain berbendera merah putih Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nazar Sintayong buat semua bangga. Itu coach Sintayong kini mengaku bahwa dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia, di mana hal itu akan dilakukan oleh coach Sintayong andai berhasil mengantarkan timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026 nanti. Ya, diketahui saat ini coach Sintayong hampir memasuki tahun kelima sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 yang lalu, di mana coach Sintayong sudah merasakan pahit manis perjalanannya bersama skuad Garuda. Walau demikian, coach Sintayong saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, di mana sejumlah sejarah dicatatkan oleh coach Sintayong bersama tim Merah Putih, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana fokus coach Sintayong saat ini adalah mengawal timnas Indonesia mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia tersebut. Dalam hal ini, coach Sintayong mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke turnamen tersebut. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya, kata coach Sintayong. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, tambahnya lagi. Ya, diketahui kontrak coach Sintayong sebenarnya masih menyisakan 3 tahun lagi bersama tim Merah Putih, di mana coach Sintayong juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan supporter timnas Indonesia. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, dia betah ya di Indonesia memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus, tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sungguh menakjubkan, bahkan bagi saya betul, untuk betul. ungkap coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia saat ini
kini sedang berjuang di putaran ketiga. Dalam babak ini, dua tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan dua tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini. Putaran keempat ini nantinya akan ada dua tiket tersisa untuk memperebutkan lolos langsung ke turnamen utama. Kemudian tim yang berada di peringkat kedua akan bertarung untuk mendapatkan tempat di putaran kelima. Pada putaran kelima, tim dari Asia yang lolos akan berhadapan dengan tim dari benua lainnya. Wow, tinggal selangkah lagi untuk timnas Indonesia berjuang, guys. Ini kabar baik dari Jordi Amat. Pertandingan klub Jordi Amat pemain JT di Liga Super Malaysia kini sudah diketahui, di mana laga tersebut dimenangi oleh tim Jordi Amat dengan skor akhir 2-1. Dalam laga tersebut, Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh setelah sempat absen dalam waktu lama, di mana pemain berusia 32 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera. Jordi Amat bahkan harus absen dari dua pertandingan penting timnas Indonesia awal putaran ketiga kemarin. Namun meski begitu, tidak diketahui cedera apa yang menderita ex-pemain Swansea City tersebut. Jordi Amat yang bermain penuh di laga tersebut tentu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia, di mana Jordi Amat bisa saja dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk dua laga tandang di putaran ketiga ini, di mana skuad Garuda diketahui akan bersua dengan timnas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Jika dipanggil ke timnas Indonesia 10 dan 15 lagi, ya guys, akan bersaing dengan beberapa pemain muda seperti Jai Itzas, Justin Abdar dan juga Rizky Ridho. Yang terbaru juga ada Michel Guest nantinya jika proses sang pemain bisa rampung tepat waktu. Miss Helgas, detik-detik sumpah Helgas dan Eliano. Datang dari proses kedua calon pemain timnas Indonesia, yaitu Michel Guest dan Eliano. Dimana seperti diketahui, Michel Guest dan Eliano saat ini tinggal mengambil sumpah WNI-nya untuk segera sah membela timnas Indonesia. Dikarenakan waktu yang terbatas, di mana pengambilan sumpah kedua calon pemain timnas Indonesia itu tidak dilakukan seperti pemain yang lainnya. Jika para pemain keturunan yang lain mengambil sumpah WNI-nya di Indonesia, namun Michel Guest dan Eliano akan melakukannya di Belanda. Sehingga untuk itu, tim dari Kementerian dan HAM RI akan terbang ke Belanda untuk mengambil sumpahnya. Kabarnya tim dari kementerian tersebut sudah berangkat tadi pagi menuju Belanda dengan agenda tersebut, di mana rencana sumpah WNI Michel Guest dan Eliano akan berlangsung pada Senin besok 30 September 2024 ini. Jika menukil dari Google, hari ini guys, jam dari Jakarta ke Belanda bisa menghabiskan waktu 16 jam perjalanan. Diharapkan dalam langkah ini proses pengambilan sumpah WNI Michel Guest dan Eliano bisa berjalan lancar di sana. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa keduanya akan bisa tampil membela skuad Garuda nantinya di laga lanjutan putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya pendaftaran tarif para pemain untuk mengikuti laga tersebut masih ditutup pada tanggal 3 Oktober 2024 ini. Sudah ambil ya sumpah. Ini yang dikatakan di media sosial nilainya sangat tinggi guys. Robin Wen versi komen Hilgers. Tanah Air kini tengah dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Robin van Persie kini kecewa dengan keputusan Michel Guest yang menjalani proses menjadi WNI. Kabar kekecewaannya kepada pilihan Michel Guest itu mulai merambah pada Minggu 22 September 2024 ini, di mana ia mengaku bingung dan heran dengan keputusan Michel Guest yang memilih bergabung ke timnas Indonesia meski dirinya berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Sosok yang kini menjabat sebagai pelatih SC Heerenveen itu merasa Michel Guest merupakan salah satu pemain berbakat Belanda. Berbekal modal itu, Michel Guest seharusnya bisa bersabar lebih dalam menanti panggilan timnas Belanda. Namun pada akhirnya Michel Guest lebih memilih Indonesia sebagai tempatnya berlabuh dan tidak lama lagi ia akan melakoni debutnya. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, kata Robin van Persie. Ya, pernyataan itu kabarnya dilontarkan van Persie setelah pertandingan SC Heerenveen melawan FC20 pada Rabu 18 September 2024 kemarin. Menariknya, berdasarkan penelusuran bolatims.com, belum ditemukan sumber atau literatur yang memuat pernyataan Robin van Persie tersebut. Tentu sangat menarik dikulik lebih lanjut jika Robin van Persie benar mengatakan demikian perihal Michel Guest yang bergabung ke timnas Indonesia. Nampaknya begitu ya guys untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dan juga China nih. Ini dua pemain bakal akan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi saya lihat ya kronologi penampilan setiap kali penampilan timnas Indonesia, pasti setiap kali tampil tuh ada wajah-wajah baru yang akan tampil perdana pada laga yang mereka hadapi ya, seperti sebelum-sebelum ini ketika laga menentang timnas Arab Saudi. Di situ tampilnya Martin Paes ya. Dua laga yang telah Indonesia tempuhi, Martin Paes adalah orang ataupun sosok yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola ya. Ternyata penampilan Martin Paes tidak mengecewakan ya. Malah
beliau merupakan man of the match ya, ketika dua perlawanan yang dia ikuti. Dan ini merupakan penampilannya, rasanya ini adalah penampilan perdana Eliano dan juga Miss Hilgers ya. Dikatakan mereka ini adalah pemain yang mempunyai nilai yang sangat tinggi ya, untuk timnas Indonesia. Jadi bila melihat kekuatan timnas Indonesia dalam seri perlawanan sebelum ini, saya melihat ya, timnas Indonesia setakat ini masih belum lagi kalah, dan sungguh pun mereka berada ranking yang paling bawah, tetapi mereka masih boleh mengimbangi dua tim yang jadi raksasa, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Bayangkan guys, ini dua tim ini, Australia dan juga Arab Saudi ini adalah yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini, tetapi Indonesia bisa mengimbangi. Jadi kalau dipikir secara logik akal, untuk lawan-lawan yang seterusnya, adakah timnas Indonesia bisa mengalahkan ataupun meraih poin terhadap laga yang mereka tempuhi? Jadi inilah sekarang ini menarik sangat ya, melihat penampilan timnas Indonesia, lagi-lagi dengan kehadiran beberapa pemain keturunan yang masing-masing mempunyai teknik tersendiri ya, ataupun skill tersendiri individu. Jadi dengan adanya pemain-pemain seumpama ini yang mengangkat bola sepak di Indonesia sekarang ini guys. Sungguh pun mereka ini berketurunan ya, ataupun pemain-pemain naturalisasi. Saya melihat sendiri jiwa nasionalisme mereka memang cukup tinggi. Martin Paes ketika tampil perdananya, saya ada melihat cuplikan video yang mana dia sangat menghayati lagu lagu Indonesia ya, ketika selesai ya perlawanan. Ketika itu dia sampai menutup mata menghayati. Dan pemain-pemain lain juga seperti Miss Hilgers atau Eliano, dia telah mengangkat bendera Indonesia. Sungguh pun dia bermain belum lagi gabung dengan timnas Indonesia, dia telah mengangkat bendera Indonesia itu guys. Jadi melihat pemain-pemain naturalisasi ini, mereka punya jiwa nasionalisme itu sungguh tinggi ya, memang cukup tinggi. Dan ini juga salah satu yang menjadi daya tarikan terhadap pemain-pemain keturunan ini. Kenapa diorang suka gabung dengan timnas Indonesia? Salah satu ya, memang mereka mempunyai darah keturunan. Yang kedua, dari segi dukungan para supporter ini cukup luar biasa. Jadi menarik saat ini ya, melihat penampilan timnas Indonesia. Dan bila dalam rankingnya, Indonesia berada paling bawah, tetapi mereka bisa bertahan, dan juga sehingga saat ini Indonesia berada urutan keempat di grup C ini. Jadi selepas ini akan menentang Bahrain dan juga China. Sekiranya mereka meraih poin lagi, mungkin mereka berada di posisi yang kedua ataupun yang ketiga, begitu, ataupun ketiga atau keempat. Jadi otomatis timnas Indonesia bisa melaju pada babak yang seterusnya. Jadi semakin hampir ya perjuangan timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia. Jadi teman-teman mungkin ada pandangan, bagaimana pandangan teman-teman untuk perjuangan timnas Indonesia ini? Adakah teman-teman yakin timnas Indonesia ini bisa sampai ke final? Itu soalnya ya guys. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Selaku Indonesia berada di ASEAN, kita dukung bersama-sama agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sampailah ke final. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.